Ilmu itu hitam, ilmu putih, sekarang ada ilmu merah yang sok menjadi penengah antara ilmu hitam dan ilmu putih. Namun kalau rame-rame sekarang ada pesulap sendiri itu ya sulap palsu, balik kata dari palsu. Kembali pada pembahasan ilmu hitam, ilmu putih itu kalau menurut saya tergantung niatnya. Tergantung niat. Walaupun mantra-mantra kuno, mantra-mantra Jawa, itu ya kan dari pendapatan beliau-beliau ketika olah rasa, ketika ngerogo sukmo, kontemplasi, samadhi, minta petunjuk dari Allah Sang Maha Kuasa. Dikasih amalan, suruh baca apa. Walaupun mantra kuno, kalau untuk menolong orang yang sakit, menolong orang yang kena santet, ya kalau menurut saya itu jadi ilmu putih. Walaupun ayat kursi kalau diniatkan untuk nyantet orang, wong katanya ayat kursi itu bisa untuk nyantet. Bahkan di Banyuwangi itu katanya santet yang paling berat, pokoknya kalau ndak anu kena mati, itu Al-Quran dibuat duduk. Jangan sampai contoh lah ya, kafir murtad langsung nemenan mbek setan aja ndak pernah duduki Al-Quran. Itu santet yang kelas berat langsung mati itu Al-Quran dibuat duduk, katanya untuk apa? Ya kalau itu ya jelas ilmu hitam. Bacaan ayat kursi kalau dibuat untuk nyantet orang ya ilmu hitam. Walaupun mantra-mantra, bahkan dulu Pondok Putri itu pernah ada anak habis dari Bali, rumahnya Bali, mondok ke sini. Disir sama cowok sana, katanya ndak mau ditenung dengan leak Bali. Kalau datang ya langsung jangan leak. Itu ayat kursi nganti entek ayatnya garek kursi ini kita keprukno ndak waras. Surat Ikhlas sampai gak ikhlas yang moco gak waras. Sarannya apa? Kalau liak Bali itu ya minta aja pertolongan atau wasilah yang bedanda orang Hindu, kiainya orang Hindu. Gimana? Lah anaknya sudah ngamuk, semuanya dicakari soalnya. Ya gimana ya, yang penting untuk menolong orang ya jadi putih. Sama Pak Badri itu dimintakan, kamu minta apa? Minta ini. Oh, yang penting waras, ternyata sembuh ya menjadi putih. Jadi sekarang itu yang lagi trending viral ada pesulap hitam, pesulap putih, ada ilmu hitam, ilmu putih, ada pesulap merah. Awas ya mas pesulap merah, sampean monggo masuk ke dalam dunia ilmu hikmah, tapi jangan sok tahu. Kau katakan hikam, Imam Ghazali punya aufak, sumber sihir, enggak. Itu khazanah saja, khazanah Islam, keluasan daripada keilmuan-keilmuan Islam. Seumpama ada istilah istighdam, minta bantuan perewangan dari jin, minta bantuan perewangan dari makhluk gaib, ya khazanah saja. Kalau mau dan niatnya baik, mungkin menggunakan dalil Nabi Sulaiman istighdam minta bantuan kepada jin ifrit waktu membangun istananya. Mungkin dari itu dan sumbernya dari Al-Quran. Lah minta perewangan kepada jin, seumpama ya saya tidak melakukan itu, bukan itu saya. Dibuat untuk kebaikan. Gimana ya? Supaya daripada jinin dablek, ngamuk tok ngawur, lebih baik dikalahkan, ditelukke, akhirnya disuruh bangun ya kan bisa. Nah itu kalau masih ada mungkin ada dalilnya. Yang penting kita anggap khazanah. Banyak ya ada istilah karomah, jangan digebiah uyah, jangan dipukul rata. Karomah itu para wali.
Dia yang penting madep mantep nang Allah, dia terus berjuang dakwah, membersihkan hati. Nanti sama Allah diberikan kelebihan. Kalau para nabi namanya wahyu, kalau para wali namanya karomah. Banyak karomah wali. Sunan Gunung Jati pas tidak ada hujan beberapa tahun, semuanya sudah mau mati, tumbuhan mati, hewan-hewan banyak mati. Orang-orang daripada nyembah batu minta kepada demit, langsung ya Allah brul air. Bisa. Sampai kalau terus fokus pada Allah, tulus ibadah, nanti sama Allah diberi karomah. Ada ahli hikmah, orang yang lelakon. Baru orangnya tidak begitu baik, ibadahnya biasa, tapi lelakon. Opo broto lelakon, puasa opo. Nanti diberikan kelebihan oleh Allah, namanya ahli hikmah. Nomboni apa-apa nak nyuwuk. Ada istighdam, mendatangkan perewangan, perang dulu, akhirnya menang. Seperti cerita siapa itu? Ada pohon besar dibuat untuk sesembahan, dipuja-puja oleh masyarakat. Akhirnya sama ustadz di situ bawakan kampak, mau dipotong. Ternyata jinnya keluar, gelut. Akhirnya jinnya kalah. Terus jinnya, aku jangan dibunuh, pohon ini jangan ditebang. Aku akan memberikan kamu setiap pagi uang di bawah bantalmu. Ada. Ternyata si ustadz tadi sudah tidak keramat, tidak karomah lagi. Kenapa? Karena sudah bukan karena Allah, dia sudah terobsesi pada duit. Akhirnya jinnya sudah berani, dia sudah tidak dibantu oleh Allah, dia sudah tidak diberikan keramat oleh Allah. Pas pagi-pagi dilihat tidak ada duitnya, kurang ajar anjan, setan ngapusian. Besoknya lagi dilihat tidak ada lagi, besoknya lagi tidak ada. Bahkan kampak lagi mau dipotong, tantang jinnya. Mau kemana kamu Ustaz? Motong pak pohon. Potong, silakan. Gelut. Dulu jinnya dibanting kuat. Ampun. Ternyata bahasan gelut sudah dibanting sama jin. Buat loh. Mau dibunuh sama jin. Saya kok tidak bisa kayak kemarin. Kau kemarin ke sini karena Allah, jadi dibantu Allah. Tapi yang kedua sekarang kau ke sini karena apa? Karena marah, tidak ada duit. Jadi kalau jadi kiai, jadi ustadz jangan berbuat duit, tidak ada bantuan Gusti Allah. Jadi ada karomah, ada hikmah, ada ruqyah dengan bacaan-bacaan Al-Quran, ada sihir, ada istighdam, pertolongan jin, makhluk gaib. Pertolongan jin itu juga ada yang jin Islam, ada yang jin kafir, ada sulap, ada apa itu santet, ada halusinasi dengan lintrik, kartu remi itu. Orang yang kena guna-guna dengan lintrik kartu tidak bisa, itu sulit. Bisanya dengan apa? Tawarnya dengan lintrik juga. Lah kalau belajar kartu untuk menyelamatkan atau menyembuhkan orang yang kena kartu, kan ilmu putih juga. Kembali kepada pembahasan, jangan kebiauyah sok tahu kau katakan Hikam, Samsul Ma'arif, Aufak, semuanya adalah sumber daripada ilmu hitam, sumber daripada sihir. Itu salah besar. Ini adalah khazanah kekayaan Islam. Tergantung kita menggalinya, tergantung kita untuk mendapatkannya. Apakah untuk mendapat ridho Allah, menolong umat, atau mendapat ridho setan. Kalau untuk mendapat ridho Allah, kita tetap itu ilmu putih. Kalau untuk mendapatkan ridho setan, pendapat setan, maka tetap dikatakan ilmu hitam, walaupun dengan Al-Quran. Ada kiai kayaknya tapi modelnya koyok Pak Ustadz kiai. Kalau sholat Jumat itu di Mekah, teko, butuh apa-apa langsung ambil saja, nyuwuk mandi. Ternyata mau meninggal dunia, dia pesan sama anaknya, kamar yang sini jangan dimasuki selamanya ya. Anaknya bingung, ada apa bapak ini? Ada doanya mandi, apa namanya, dayoe tamunya banyak. Ternyata apa? Pesan kamar yang sini jangan dimasuki, saya mati. Kalau kamar saya sama masuki semuanya, tidak ada apa-apanya. Paling adat mainannya Abdul Qadir.
Akhirnya anaknya yang dari pesantren pulang penasaran, ada apa bapak ini kok kamarnya tidak boleh dimasuki. Gelap gulita, ada meja kotor sudah, ternyata ada kitabnya. Dibuka, wah dibuka dibaca sedikit langsung angin datang, was 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 was, suara besar dan orang besar datang. Oh, siapa yang manggil saya sudah lama tidak dipanggil. Loh, siapa yang manggil kamu? Saya tidak kenal kamu, kamu siapa? Saya orang yang biasa dipanggil oleh pemilik kamar ini. Loh, masuk bapak? Bapak kan dayoe banyak. Ternyata minta pertolongan setan. Terus kamu biasa diminta apa? Iya, saya diminta tolong apapun itu urusannya. Termasuk yang ngantar ke Mekah. Iya. Itu sih ngantar ke Mekah. Akhirnya anaknya penasaran. Apakah saya bisa? Bisa. Syaratnya apa? Kamu harus duduk di atas Al-Qur'an. Aja mbok terokne lho, murtad kamu. Engko enggak duduk nang kono oleh murtad tok ra enek sing teko kapok engko. Aku wedi arek-arek pas sapa iki jenenge Iqbal nglungguh Al-Qur'an. Ora enek sing teko murtad tambahan. Iku enek transaksinya, ndak serta-merta lunggah-lungguh. Kok pas aneh-aneh. Ada transaksinya, tidak bisa untuk mendatangkan itu. Ojo golek, kita mencari yang karomah. Masya Allah. Wah ya ndak mau saya murtad. Kalau ndak mau ya sudah. Wih, ternyata sampai di situ. Berarti bapak saya tiap iya. Kalau meminta tolong, masya Allah. Naudzubillahi min dzalik. Semoga kita selamat. Jadi jangan gebiauya, jangan semua dianggap itu sihir, jangan dianggap itu semua hitam. Kalau menurut saya tinggal dari nurani atau dari nafsu. Semoga manfaat, semua diberikan karomah oleh Allah. Para kiai-kiai dulu karomah, Bayai Makhrus Ali karomah, Bayai pokoknya orang-orang dulu banyak yang karomah. Bayai Makhrus Ali itu karomah, Masya Allah. Bayai Hamid Pasuruan karomah, Bayai As'ad Samsul Arifin karomah. Ya Asad itu pagi-pagi rindu sama Kiai Hamid. Ya Asad dari situ Bondo, ya Hamid Pasuruan. Akhirnya ya Asad itu manggil santrinya, Cung, sini Cung. Aku kok rindu ya sama Kiai Hamid, Cung ya. Santrinya bingung, ndak ada HP, ndak ada WA, ndak ada kendaraan cepat. Aku rindu sama Kiai Hamid, Cung. Loh, ngomongnya jam 9, habis duhur Bayi Hamid rawuh. Siapa yang ngomongi? Ternyata sambil salaman rangkul-rangkulan ya Hamid dawuh, ya As'ad, suara jenengan itu kok jauh sekali ya. Ya Hamid bilang gitu, suara jenengan, lesan jenengan itu kok lebar sekali. Paham maksudnya? Kedengaran sampai Pasuruan. Saya rasa ya As'ad, ya ndak ya Hamid, ya pendengaran panjenengan itu yang panjang sekali. Sampai mendengarkan suaranya orang situ Bondo. Masya Allah, sama-sama tawadhu. Semoga sampai tawadhu, karomah, istiqomah, al-Fatihah.